Okay, hello everyone. How are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang perkembangan sistem klasifikasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan bagaimana perkembangan sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita akan pelajari ya di sini. Jadi di sini yang pertama, sistem klasifikasi dua kingdom. Sekali lagi, sistem klasifikasi dua kingdom. Jadi pada awalnya makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi dua bagian atau dua kingdom. Nah, dalam sistem dua kingdom ini terbagi menjadi dua periode yang akan kita pelajari, periode atau masa ya, yaitu masa Aristoteles dan masa Carolus Linnaeus. Nah, pada masa Aristoteles dia mengelompokkan makhluk hidup ini menjadi dua kingdom, yaitu kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. Dimana menurut Aristoteles kingdom tumbuhan ini dikelompokkan lagi menjadi herba, semak dan pohon, dan sementara itu untuk kingdom hewan itu dikelompokkan lagi menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin, dimana Aristoteles ini dia adalah seorang ahli filsafat dan ilmu pasti Yunani, ya kan? Oke, next yaitu masa Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus ini dia pada tahun 1758, sistem klasifikasi dari Aristoteles dia sempurnakan. Jadi pada tahun 1758, Carolus ini dia menyempurnakan pendapat dari Aristoteles tentang sistem klasifikasi. Nah, Carolus ini dia seorang ahli biologi Swedia, dimana menurut Carolus ini makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi dua kingdom, sama halnya dengan Aristoteles tadi, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan, dan yang kedua kingdom animalia atau hewan, dimana kingdom plantae ini dia memiliki ciri-ciri berdinding sel, berklorofil dan berfotosintesis, dimana di sini bakteri dan jamur ini meskipun tidak berklorofil tetap dimasukkan dalam kerajaan tumbuhan atau kingdom plantae. Terus kingdom animalia ini memiliki ciri-ciri tidak berdinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas, yang termasuk pada kingdom ini itu seperti protozoa, terus moluska, dan lain sebagainya. Nah, ternyata sistem klasifikasi dari Carolus Linnaeus ini masih memiliki kekurangan. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, kelebihannya sistem ini pada saat itu adalah sudah mampu mengelompokkan dua kelompok besar makhluk hidup di bumi berdasarkan karakter fisiknya, yaitu tumbuhan dan hewan. Sedangkan kelemahannya, penggolongan dari Carolus ini masih terlalu umum dan kurang spesifik, sehingga terdapat beberapa makhluk hidup lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam kedua kingdom tersebut. Seperti itu ya. Oke, next kita akan pelajari yaitu sistem klasifikasi 3 kingdom. Kalau tadi 2 kingdom, sekarang 3 kingdom. Nah, sistem 3 kingdom ini ditemukan oleh seorang ahli biologi yang berasal dari Jerman, yaitu namanya Ernest Haeckel pada tahun 1866. Nah, 3 kingdom yang dikelompokkan oleh Ernest ini kita akan pelajari. Yang pertama yaitu kingdom protista, di mana kingdom protista ini memiliki ciri-ciri tubuh tersusun atas satu atau banyak sel, inti selnya tanpa selubung. Contohnya di sini untuk kingdom protista ini bakteri dan ganggang biru. Terus yang kedua yaitu kingdom plantae. Nah, yang termasuk dalam kingdom plantae adalah alga, jamur, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, untuk kingdom animalia yang ketiga ini, yang termasuk dalam kingdom animalia adalah dari golongan protozoa sampai golongan chordata, seperti itu. Nah, jadi ada juga kelebihan dan kekurangannya dari penemuan 3 kingdom dari Ernest ini. Nah, yaitu untuk kelebihannya, sistem klasifikasi dari Ernest Haeckel ini adalah organisme
mikroskopis bersel satu atau multiseluler sederhana dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri dan berbeda dari animalia atau plantae. Penyebabnya karena secara fisiologis, morfologisnya, dan anatomi. Kingdom protista ini dia memiliki perbedaan dari kedua kingdom lainnya, yaitu memiliki perbedaan dari kingdom animalia dan plantae atau tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu sistem klasifikasi tiga kingdom ini adalah bakteri tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom protista karena bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak memiliki inti sel, sehingga pengelompokan kingdom ini untuk tiga kingdom ini kurang sempurna. Oke, next yaitu tentang sistem klasifikasi 4 kingdom. Tadi 3, sekarang 4 kingdom. Nah, sistem klasifikasi 4 kingdom ini ditemukan oleh ahli biologi yang berasal dari Amerika Serikat bernama Herbert Faulkner Copeland. Jadi Herbert ini yang menemukan sistem klasifikasi 4 kingdom pada tahun 1956. Nah, di sini kita akan pelajari kingdom-kingdom apa semua yang dikelompokkan dalam klasifikasi makhluk hidup ya. 4 kingdom ini apa-apa ya? Oke, yang pertama kingdom Monera. Nah, yang termasuk dalam kingdom Monera adalah semua organisme bersel satu atau uniseluler tanpa selaput inti atau yang disebut dengan prokariotik. Seperti contohnya bakteri, alga biru, dan alga hijau. Jadi bakteri ini termasuk dalam kingdom Monera. Terus yang kedua yaitu kingdom protista yang tadi. Yang termasuk dalam kingdom protista adalah semua organisme bersel atau uniseluler yang memiliki selaput inti atau yang disebut dengan eukariotik. Terus yang ketiga itu yang bagian C, kingdom plantae, di mana kingdom plantae ini meliputi semua ganggang kecuali ganggang biru dan hijau, lumut, paku, tumbuhan berbiji, dan juga jamur. Terus bagian D yaitu kingdom animalia, yaitu meliputi semua hewan mulai dari protozoa sampai chordata seperti yang tadi ya. Oke, jadi pada kingdom sistem klasifikasi 4 kingdom ini yang dikemukakan oleh Hernes ini sudah sudah tambah satu, yaitu kingdom Monera yang tadinya kingdom ketiga itu kan hanya ada protista, terus plantae dan animalia. Sekarang sudah ditambah dengan Monera, dan di situ dalam Monera itu sudah termasuk yaitu bakteri. Nah, nah dari penemuan 4 kingdom ini yang ditemukan oleh Herbert ini ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk kelebihannya di sini Herbert sudah mampu membedakan antara organisme prokariotik dan eukariotik, sehingga masing-masing dikelompokkan dalam kingdom yang berbeda. Dan untuk kelemahannya atau kekurangannya yaitu Herbert ini belum bisa membedakan antara jamur atau fungi dengan tumbuhan, karena di sini harus kita ketahui bahwa fungi atau jamur ini bukan organisme autotrof yang lainnya seperti tumbuhan, melainkan organisme heterotrof, yaitu tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Berbeda dengan tumbuhan ya, kalau tumbuhan dia dapat membuat makanan sendiri, sedangkan kalau yang ini untuk fungi atau jamur ini dia belum bisa membuat makanan sendiri, seperti itu, berbeda dengan tumbuhan. Nah, sekarang next dengan sistem klasifikasi 5 kingdom kita akan pelajari. Nah, sistem 5 kingdom ini ditemukan oleh seorang ahli ekologi yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Robert H. Whittaker pada tahun 1969 dengan menggunakan dasar tingkatan organisme, susunan sel, dan faktor nutrisinya. Nah, di sini kita akan pelajari sistem klasifikasi 5 kingdom yang ditemukan oleh Robert ini. Yang pertama, kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokariotik, bersel satu, dan mikroskopis. Contohnya semua bakteri dan ganggang hijau dan biru. Nah, terus untuk bagian yang kedua yaitu kingdom protista. Nah, kingdom protista ini sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu, eukariotik, dan umumnya itu sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya Euglena, Paramecium, dan Amoeba, seperti itu. Next, yang bagian ketiga yaitu kingdom fungi. Nah, ini yang sudah ditemukannya oleh Robert ini.
kingdom yang kelima ini. Kalau yang keempat tadi tidak ada kingdom fungi ya. Nah, kingdom fungi ini memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya yaitu jamur tiram dan lain-lain. Kalian bisa lihat ya. Terus next yang keempat yaitu kingdom plantae. Nah, kingdom plantae ini dia terdiri atas semua organisme eukariotik bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, autotrof. Nah, kerajaan tumbuhan atau plantae ini dibagi menjadi tumbuhan berspora yaitu lumut, paku, dan berbiji. Tumbuhan berbiji. Contohnya pada padi, mawar, lumut, paku, dan lain-lain. Nah, next di sini yang kelima yaitu kingdom animalia. Nah, di mana kingdom animalia ini memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, sehingga berdinding sel heterotrof. Jadi dia tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis dan tidak berdinding sel heterotrof. Nah, contohnya kita bisa lihat pada burung, gajah, ular, ayam, dan lain-lain. Nah, ternyata dalam penemuan sistem klasifikasi 5 kingdom ini masih ada juga kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya di sini sistem ini adalah kelebihan dari sistem ini, jamur digolongkan ke dalam kingdom tersendiri. Jadi sudah ada ya, sudah digolongkan dalam kingdom sendiri. Karena di sini jamur tidak mencernakan makanan seperti yang hewan lakukan ataupun seperti yang dilakukan oleh tumbuhan dalam membuat makanan sendiri. Melainkan jamur ini dia mengeluarkan enzim pencernaan di sekitar makanan mereka dan kemudian menyerapnya ke dalam sel. Nah, begitu juga perbedaannya dengan Monera. Jelas terlihat bahwa kingdom fungi merupakan jenis organisme eukariotik bukan prokariotik. Dengan kata lain, kingdom ini melengkapi sistem klasifikasi kingdom sebelumnya, ya kan? Kalau yang tadi sebelumnya di kingdom keempat kan permasalahannya itu belum bisa membedakan antara tumbuhan dengan fungi atau jamur. Nah, kalau sekarang sudah dikelompokkan dalam satu kingdom, yaitu kingdom fungi ya. Oke, di sini tetapi di sini kan tadi kelebihannya, sekarang kelemahannya, ternyata ada kelemahannya. Nah, kelemahannya dalam klasifikasi 5 kingdom ini yaitu belum mampu mendefinisikan kingdom Monera secara tepat, sehingga di dalam kelompok kingdom Monera sendiri masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam hal RNA polymerase, RNA sequences, introns, membrane liquid, dan lainnya.